Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Intip Sejarah. Pada hari ini kita akan membahas materi Masyarakat Indonesia Praaksara. Materi yang pertama yang akan kita bahas mengenai terbentuknya bumi menurut teori geologi. Yang pertama adalah masa Arkaikum atau Azoikum, di mana bumi masih seperti bola panas dengan suhu yang sangat tinggi. Akibatnya, tidak ada kehidupan di bumi dan periode ini berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Yang kedua, masa Paleozoikum. Masa Paleozoikum ini sering juga disebut sebagai masa primer. Kenapa disebut sebagai masa primer? Karena pada masa ini sudah mulai ada kehidupan berupa mikroorganisme. Pada masa ini, suhu bumi sudah mulai turun, tetapi masih belum stabil dan berubah-ubah. Sudah terjadi curah hujan yang cukup tinggi. Masa ini berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Masa Paleozoikum dibagi menjadi 6 periode, yaitu periode Kambrium, Ordovisium, periode Silur, Devon, Karbon, dan Permian. 6 periode itu diurutkan dari yang paling tua hingga yang termuda. Periode yang pertama adalah periode Kambrium. Periode ini berlangsung mulai 541 juta hingga 485,4 juta tahun yang lalu. Fosil yang ditemukan pada umumnya berupa cacing, arthropoda, branchipoda, dan Cynodermata. Pada periode ini, iklim cenderung panas dan makhluk hidup mulai menguasai daratan. Periode yang kedua disebut periode Ordovisium. Periode Ordovisium ini berlangsung sekitar 485,4 juta hingga 443,8 juta tahun yang lalu. Pada periode ini ditemukan spesies ikan tanpa rahang yang merupakan vertebrata tertua. Periode yang ketiga disebut periode Silur. Periode ini berlangsung sekitar 443,8 juta hingga 419,2 juta tahun yang lalu. Pada periode ini, tumbuhan darat mulai muncul. Hal ini dikarenakan benua terus mengalami pergerakan, sehingga terbentuk laut dangkal yang luas di sepanjang paparan benua. Periode yang keempat disebut periode Devon. Periode ini diperkirakan terjadi 419,2 juta hingga 358,9 juta tahun yang lalu. Pada periode ini, hewan mulai hidup di darat, di mana hewan darat yang pertama yang ditemukan ialah serangga. Mereka hidup dalam tumbuhan darat yang ditemukan di periode sebelumnya. Periode yang kelima disebut sebagai periode Karbon. Ini diperkirakan terjadi sekitar 358,9 juta hingga 298,9 juta tahun yang lalu. Pada periode ini ditemukan lapisan batu kapur di daratan Eropa. Periode yang keenam adalah periode Permian, yaitu periode terakhir zaman Paleozoikum, dan ini diperkirakan berlangsung sekitar 298,9 juta hingga 252,2 juta tahun yang lalu. Yang ketiga, masa Mesozoikum. Masa Mesozoikum ini sering disebut sebagai masa sekunder. Pada masa ini, suhu bumi sudah semakin stabil. Flora dan fauna mulai muncul di bumi. Bahkan, makhluk-makhluk raksasa yang kita sebut dinosaurus pun
mulai bermunculan. Jenis makhluk yang muncul antara lain amfibi, mamalia, dan reptil. Pada periode ini terjadi berlangsung sekitar 245 hingga 65 juta tahun yang lalu. Yang keempat, masa Neozoikum. Masa ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Di masa ini terbagi menjadi dua masa, yaitu masa tersier dan masa kuarter. Masa tersier ditandai dengan munculnya berbagai jenis binatang menyusui atau mamalia, termasuk hewan primata seperti kera, dan jenis hewan reptil raksasa lambat laun lenyap. Selanjutnya, masa kuarter. Masa kuarter pun terbagi menjadi dua masa, yaitu masa Pleistosen atau yang sering disebut sebagai Diluvium dan masa Holosen atau yang sering disebut sebagai Aluvium. Pada masa Pleistosen berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Pada masa ini, bumi mengalami pergantian kondisi muka bumi yang luar biasa. Ada masa glasial, yaitu masa ketika es di kutub utara mulai menutupi sebagian besar permukaan bumi. Permukaan laut menyusut karena air laut berubah menjadi es. Ada juga masa interglasial, yaitu masa ketika suhu bumi memanas yang menyebabkan es di daerah kutub dan permukaan bumi lainnya mencair dan permukaan laut kembali naik. Sedangkan pada masa Holosen ditandai dengan es di kutub yang sudah mencair dan meningkatnya permukaan laut dengan cepat. Makhluk-makhluk raksasa mengalami kepunahan. Di sisi lain, perubahan kondisi bumi ini memunculkan pulau-pulau baru termasuk Kepulauan Indonesia. Dan pada masa ini pula manusia atau Homo sapiens mulai muncul. Materi selanjutnya adalah terbentuknya Kepulauan Indonesia berdasarkan ilmu geologi. Terbentuknya Kepulauan Indonesia disebabkan adanya pergeseran lempeng bumi akibat adanya gerakan tektonik di dalam bumi. Teori yang dikenal dengan sebutan teori lempeng tektonik menjelaskan proses terbentuknya Kepulauan Indonesia sudah dimulai sejak masa Mesozoikum hingga masa Pleistosen akhir. Pergerakan tektonik bumi telah menyebabkan 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia terbelah menjadi bagian-bagian pulau yang juga membentuk Kepulauan Indonesia. Lempeng Eurasia membentuk Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Banda. Lempeng Indo-Australia membentuk Pulau Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, dan Kepulauan Maluku Tenggara. Pulau-pulau ini terus mengalami pergerakan dan membentuk kepulauan lainnya hingga masa Pleistosen akhir. Materi selanjutnya mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada 4 teori tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu teori out of Africa, teori out of Yunan, teori Nusantara, dan teori out of Taiwan. Teori yang pertama adalah teori out of Africa. Menurut teori ini, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika, tepatnya di tanduk Afrika atau di daerah-daerah yang sekarang mencakup negara Somalia, Ethiopia, Eritrea, dan Djibouti. Mereka menyebar ke seluruh penjuru bumi sejak kurang lebih 200.000 tahun yang lalu, baik melalui jalur laut maupun jalur darat. Diduga kuat, migrasi keluar Afrika disebabkan krisis pangan
terutama karena kekeringan yang berkepanjangan. Teori yang kedua adalah teori out of Yunan. Menurut teori out of Yunan, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Tiongkok. Mereka masuk ke Nusantara dalam 3 gelombang, yaitu gelombang pertama, bangsa Melanesoid, masuk ke Papua pada akhir zaman es sekitar 70.000 sebelum Masehi. Gelombang kedua, yakni bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua, masuk ke Indonesia pada tahun 1500 sebelum Masehi, baik melalui jalur darat maupun jalur laut. Mereka mewarisi kebudayaan Neolitikum yang disebut kebudayaan Baskon Hobin, suku Dayak, dan suku Toraja termasuk keturunan Proto-Melayu. Gelombang ketiga yaitu bangsa Dutro Melayu atau Melayu Muda, masuk ke Nusantara sekitar tahun 300 sampai 400 sebelum Masehi. Mereka masuk ke Nusantara bagian barat dengan tingkat kebudayaan yang lebih maju lagi. Mereka mewarisi kebudayaan perunggu yang disebut kebudayaan Dongson, dan suku Jawa, Melayu, Bugis merupakan keturunan Dutro Melayu. Teori yang ketiga adalah teori Nusantara. Menurut teori Nusantara, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia. Ada 2 alasan. Pertama, bangsa Melayu telah memiliki peradaban tinggi sehingga tidak memerlukan migrasi bangsa asing ke wilayah Nusantara. Peradaban ini tidak mungkin bisa dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. Kedua, banyak fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Teori yang keempat adalah teori out of Taiwan. Menurut teori out of Taiwan, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Hasil analisis kebahasaan menunjukkan induk bahasa-bahasa yang digunakan suku-suku di Indonesia adalah bahasa Austronesia, bahasa yang digunakan oleh penduduk Taiwan atau Kepulauan Formosa ketika itu. Materi selanjutnya adalah corak kehidupan masa praaksara. Masa praaksara terbagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu terdiri atas masa Paleolitikum atau berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, masa Mesolitikum atau berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, masa Neolitikum, masa bercocok tanam, dan masa Megalitikum adalah masa batu-batu besar. Masa Paleolitikum. Zaman ini disebut sebagai zaman batu tua. Paleo diambil dari bahasa Yunani yang artinya tua dan litos yang artinya batu. Karena alat penunjang utama untuk berburu dan mengumpulkan makanan sebagian besar terbuat dari batu yang masih kasar atau belum diasah atau belum dihaluskan. Masa ini diperkirakan terjadi antara munculnya manusia purba pertama sampai sekitar 12.000 tahun yang lalu. Manusia purba yang hidup pada masa ini diyakini tersebar di berbagai tempat di muka bumi. Di Indonesia, pada masa ini hidup manusia purba jenis Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Kehidupan sosial ekonomi, mereka berburu dan mengumpulkan makanan atau food gathering. Mereka sangat menggantungkan diri pada alam, dan mereka pun hidupnya nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain mengikuti gerak hewan buruan serta sumber air. Migrasi hewan buruan itu pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya perubahan iklim yang ekstrim, misalnya kemarau panjang yang membuat banyak padang rumput dan sumber air menjadi kering,
atau musim hujan berkepanjangan yang membuat suhu lingkungan menjadi sangat dingin. Yang kedua, bencana alam yang juga ikut membuat manusia bermigrasi. Yang ketiga, ancaman dari sesama hewan yaitu hewan karnivora. Yang keempat, tumbuh-tumbuhan biasanya lebih mudah tumbuh dan berkembang di daerah-daerah beriklim yang lebih panas, yang membuat hewan-hewan pemakan tumbuhan atau herbivora ikut bermigrasi mengikuti migrasi tumbuh-tumbuhan itu. Migrasi hewan-hewan herbivora ini dengan sendirinya membuat hewan-hewan karnivora ikut bermigrasi juga. Bentuk kepercayaan pada masa Paleolitikum belum terbentuk. Yang mereka pahami adalah ketika ada salah satu anggota kelompoknya yang meninggal, mereka memahami bahwa arwah temannya itu pergi ke suatu tempat yang berbeda dengan kehidupan mereka pada saat ini. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghormatan terhadap teman mereka, maka mereka akan menguburkannya dengan sangat baik. Adapun budaya yang dihasilkan pada masa Paleolitikum, diantaranya adalah kapak genggam yang berfungsi untuk memotong dan menguliti binatang, kapak perimbas yang berfungsi untuk merimbas pohon, dan alat serpih atau flakes yang berfungsi untuk pisau penyerut atau penusuk. Selanjutnya, masa Mesolitikum. Masa Mesolitikum diambil dari bahasa Yunani, meso artinya tengah atau madya, litos artinya adalah batu. Jadi, masa Mesolitikum adalah masa batu tengah atau batu madya, atau masa yang berada di antara batu tua dan batu muda. Masa ini berlangsung sekitar 10.000 sampai 2.500 sebelum Masehi atau terjadi pada masa Holosen. Adapun manusia pendukungnya adalah jenis Homo sapiens, ras Australomelanozoid, dan ras Mongoloid. Pada masa ini, kehidupan sosial ekonomi sama seperti masa sebelumnya, yaitu berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka juga sudah mengenal pembagian kerja. Yang membedakan adalah mereka di masa ini sudah mulai menetap sementara atau yang disebut dengan semi-sedenter, di mana mereka tinggal di goa-goa yang disebut dengan Abrisaurus roch. Mereka tinggal di goa yang biasanya lebih dekat ke wilayah pantai atau ke wilayah sungai. Kemudian mereka juga di masa ini sudah menemukan api. Adapun sistem kepercayaan pada masa Mesolitikum sudah mulai terbentuk. Hal ini dibuktikan dengan adanya lukisan jari yang lengkap di dinding gua, di mana lukisan tersebut diyakini sebagai simbol kekuatan pelindung terhadap gangguan roh-roh jahat. Cap-cap tangan yang jarinya tidak lengkap merupakan ungkapan berduka atau berkabung. Cap tangan juga menggambarkan suatu perjalanan dari arwah mereka yang sedang meraba-raba menuju alam arwah. Adapun benda yang dihasilkan pada masa Mesolitikum diantaranya adalah kapak genggam Sumatera, kejokan Modinger atau yang kita sebut sebagai tumpukan sampah kulit kerang, alat tulang atau pebble, dan juga serpih bilah atau flakes. Selanjutnya, masa Neolitikum atau yang disebut sebagai zaman batu muda. Diambil dari bahasa Yunani, neo artinya muda atau baru, sedangkan litos artinya adalah batu. Zaman ini dibawa oleh bangsa Proto-Melayu pada tahun 1500 sebelum Masehi melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Jalur barat dari Yunan menuju Thailand atau Siam, masuk ke Semenanjung Malaya, kemudian ke Sumatera, masuk ke Jawa,
lalu ke Flores. Sedangkan jalur timur dari Yunan melalui Vietnam menuju Taiwan, masuk ke Kepulauan Filipina, kemudian ke Kepulauan Maluku, Sulawesi, Halmahera, dan Papua. Adapun keturunan Melayu tua yang masih ada di Indonesia sampai sekarang, di antaranya adalah suku bangsa Dayak, Toraja, Batak, dan Papua. Adapun corak kehidupan sosial ekonomi pada masa Neolitikum, berburu dan mengumpulkan makanan tidak langsung ditinggalkan. Mereka bercocok tanam dengan cara slash and burn. Tanaman yang dikembangkan seperti keladi, pisang, kelapa, salak, rambutan, duku, dan sukun. Dan ada juga jenis hewan yang diternak seperti ayam, kerbau, anjing, dan babi. Dan mereka hidupnya adalah sedenter atau menetap. Mereka juga gotong royong dan terdapat pembagian kerja serta adanya primus inter pares atau pemimpin yang memimpin mereka semua. Adapun sistem kepercayaan pada masa Neolitikum adalah animisme dan dinamisme. Animisme artinya mempercayai bahwa benda itu memiliki roh, sedangkan dinamisme mempercayai bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib. Adapun budaya yang dihasilkan pada masa Neolitikum diantaranya ada beliung persegi, kapak lonjong, alat-alat obsidian, mata panah, gerabah, alat pemukul dari kulit kayu, serta beberapa perhiasan. Zaman Megalitikum, mega artinya besar, litos artinya batu. Maka di zaman Megalitikum ini menggunakan batu besar untuk menunjang kepercayaan mereka. Salah satunya mereka percaya jika orang yang meninggal akan mendapat kebahagiaan jika ditempatkan pada susunan batu besar. Adapun budaya yang dihasilkan pada zaman Megalitikum diantaranya adalah sarkofagus, yaitu kubur batu berbentuk panjang yang memiliki tutup di atasnya. Biasanya diberi ukiran manusia dan binatang yang memiliki kekuatan magis. Yang kedua ada dolmen, yaitu meja batu untuk meletakkan sesaji untuk roh nenek moyang, di mana di bawah dolmen itu biasanya terdapat kubur batu. Yang ketiga, punden berundak-undak adalah bangunan yang disusun secara bertingkat sebagai sarana upacara pemujaan roh nenek moyang. Yang keempat adalah arca batu, terbuat dari batu besar, dibentuk seperti manusia atau hewan yang melambangkan sebagai nenek moyang. Yang kelima adalah menhir, adalah batu tunggal berukuran besar, berbentuk tugu, diletakkan tegak di atas tanah. Fungsinya sebagai media penghormatan, menampung kedatangan roh, sekaligus menjadi lambang orang-orang yang diperingati. Selanjutnya, masa perundagian. Masa perundagian disebut juga zaman logam, karena pada masa ini manusia sudah mampu membuat alat-alat dari logam. Adapun orang yang membuatnya disebut kaum undagi, yaitu golongan yang terampil atau ahli untuk melakukan pekerjaan tangan. Aslinya kata undagi adalah sebutan bagi arsitek tradisional di Bali. Siapakah pendukung zaman ini? Mereka adalah gelombang kedua dari bangsa Melayu Austronesia dari ras Mongoloid yang tiba di Nusantara sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Mereka lazim juga disebut bangsa Dutro Melayu atau Melayu Muda dan langsung berbaur dengan penduduk sebelumnya. Sebagaimana gelombang pertama, mereka juga datang dari Yunan, wilayah Tiongkok bagian selatan.
Bangsa Dutro Melayu ini hidup bersama dan bahkan kawin dengan penduduk asli dari bangsa dan ras yang sama yang jauh lebih dulu tiba di Nusantara pada masa bercocok tanam yang biasa disebut dengan bangsa Proto-Melayu. Bangsa Dutro Melayu masuk ke wilayah Nusantara berawal dari Yunan, masuk ke wilayah Vietnam, lalu ke Semenanjung Malaya, lalu ke Sumatera, dan berakhir di Pulau Jawa. Adapun ciri-ciri fisik Dutro Melayu adalah rambut lurus berwarna hitam, bola mata berwarna coklat, mata sipit, kulit putih cenderung kuning dan sawo matang, tulang rahang lebih kecil dari Proto Melayu, dan tubuh mereka cenderung kecil. Pada masa perundagian, masyarakat Nusantara sudah hidup secara menetap. Tata kehidupan sudah semakin teratur dan terpimpin. Perdagangan antar pulau telah berlangsung yang dilakukan dengan sistem barter. Pada masa ini pula, muncul golongan yang terampil melakukan suatu jenis usaha seperti membuat peralatan logam, kayu, gerabah, dan perhiasan. Namun, golongan undagi lebih mengacu kepada orang-orang yang terampil dalam membuat peralatan logam. Tidak semua orang mampu membuat alat-alat tersebut. Oleh karena itu, dikenalnya logam menandai masa perundagian. Ada dua teknik utama dalam membuat barang dari logam, yaitu ecir perdu atau teknik cetak tuang dan bivalve atau teknik dua setangkup. Berikut adalah langkah-langkah membuat benda logam dengan teknik cetak tuang. Yang pertama, bentuk model benda logam yang diinginkan dengan menggunakan bahan dasar dari lilin terlebih dahulu. Yang kedua, model lilin dilapisi dengan tanah liat. Setelah mengeras, tanah liat tersebut dipanaskan dengan api sehingga lilin mencair melalui lubang yang telah disiapkan di bagian bawah model. Yang ketiga, dari lubang bagian atas model yang sudah disiapkan, masukkan logam cair dan biarkan sampai cairan logam mendingin. Yang keempat, setelah dingin, model dari tanah liat tadi dipecahkan dan benda logam yang kita inginkan pun sudah jadi. Adapun cara pengolahan logam dengan teknik dua setangkup dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, buat cetakan model dari benda yang dikehendaki dengan bentuk yang dapat saling ditangkupkan. Yang kedua, selanjutnya tuangkan logam cair ke dalam cetakan tersebut. Yang ketiga, kedua cetakan kemudian saling ditangkupkan. Yang keempat, biarkan sampai logam dingin dan cetakan dapat dibuka. Dan yang kelima, benda logam yang diinginkan sudah dapat digunakan. Adapun bentuk kepercayaan pada masa perundagian masih sama seperti sebelumnya, yaitu percaya terhadap roh nenek moyang, animisme, dan dinamisme. Budaya yang dihasilkan pada masa perundagian, tentu saja budaya yang paling menonjol adalah benda-benda yang berasal dari logam, seperti nekara dan juga moko. Demikian materi mengenai kehidupan corak pada masa praaksara. Semoga ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.